Shalom ya Frenzy, welcome back to our online service kali ini. Gimana nih kabar kalian semuanya? Aku harap kalian di keadaan yang sehat dan juga bersukacita ya guys. Nah guys, sebentar kita akan mulai ibadah online service kita kali ini. Dan message hari ini kita akan dilayani oleh Kak Yongki dengan judul khotbah Unity 101. So keep excited and keep focus guys. Dan jangan lupa untuk siapkan catatan kalian supaya kami bisa mengingat semua materi poin-poin yang diberikan pada hari ini. So sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mulai ibadah kita hari ini ya Bapak, Engkau berkati ibadah hari ini dari awal dan akhirnya Engkau yang melawat setiap kami dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan
sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Salam Frenzy, Happy Desember. Apa kabar kalian semua? Gak terasa nih, sekarang kita udah ada di penghujung tahun 2021. Bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2021 ini. Apapun masalah yang sudah kita lalui dan apapun pencapaian yang sudah kita dapat. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih, rahmat-Mu dan anugerah-Mu yang sungguh indah ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu di Frenzy pada sore hari ini dapat melaksanakan ibadah online ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami akan memulai untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami ya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti ya Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan pada kami semua di hari ini, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Layakkanlah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan ini dapat sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, judul firman hari ini adalah Unity 101. Kenapa aku sebut 101? Karena pembahasan kita hari ini adalah introducing ya, atau hal yang paling dasar dari tema kita di bulan Desember ini. Tema baru kita yaitu Unity. Nah, apa sih arti Unity itu? Unity memiliki arti utama yakni persatuan. Namun, Unity dapat kita artikan juga sebagai hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Karena tidak mungkin dan sangat tidak mungkin kita dapat bersatu tanpa adanya kedamaian dan kerukunan. Nah, seberapa penting adanya kesatuan dan kerukunan dalam kehidupan? Hidup dalam kerukunan itu sangatlah penting dan mendatangkan berkat loh. Seperti yang ada pada Mazmur 133 ayat 1 dan 3 versi terjemahan baru. Aku bacain ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Gunung Hermon adalah gunung yang bersalju. Embun adalah lambang berkat Tuhan. Sementara Gunung Sion adalah gunung yang tandus. Oleh karena itu, Mazmur 133 ayat 3 memiliki makna bahwa orang-orang yang hidup dalam kerukunan atau orang yang mampu menghadirkan kerukunan di tengah perseteruan atau permusuhan akan menerima berkat dan merasakan kebaikan Tuhan. Sebaliknya, orang yang kesukaannya menimbulkan kekacauan, masalah, mengadu domba, dan menimbulkan permusuhan itu tidak disukai Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya menjaga kerukunan antar sesama? Ya, persatuan dan kerukunan bukanlah sesuatu yang datang secara cuma-cuma, melainkan sebuah hal yang perlu kita capai dan jaga. Seperti contoh yaitu pada saat para pahlawan Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar para rakyatnya dapat hidup dalam persatuan dan kerukunan tanpa adanya lagi penjajah yang berusaha memisahkan atau memecah belah bangsa Indonesia. Sayangnya, di masa-masa sekarang ini, di era-era sekarang ini, permusuhan dan perseteruan antar manusia masih sering terjadi. Meski memang tidak ada lagi penjajah-penjajah yang kejam seperti di zaman dulu. Entah itu karena masalah ras, masalah gender, masalah status, dan masih banyak lagi penyebab-penyebab lainnya. Oleh karena itu, hari ini aku mau bagikan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk dapat mewujudkan kerukunan serta menghindari adanya permusuhan.
Yang pertama, yaitu miliki terlebih dahulu kedamaian dalam diri. Nah, pada umumnya sangat jelas bahwa dalam mewujudkan kedamaian dalam diri, kita tidak boleh menyimpan yang namanya dendam, menyimpan yang namanya kepahitan. Kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah dengan kita, serta berusaha untuk dapat menerima diri sendiri, baik itu kesalahan, kekurangan, atau penyesalan kita di masa lampau. Namun, hari ini aku mau membahas tentang hal yang seringkali kita sebagai anak muda lupa akan hal ini, yaitu perlu kita ketahui dan sadari bahwa adanya kedamaian atau sukacita dalam diri kita merupakan tanggung jawab diri kita pribadi, ya, bukan tanggung jawab orang lain. Meski memang lingkungan yang baik atau orang yang baik dapat membantu kita untuk menghadirkan semuanya itu. Nah, jika kita sudah benar-benar mengikuti prinsip ini, maka hidup kita, kedamaian kita, sukacita kita itu tidak lagi bergantung pada keberadaan atau tindakan dari manusia lain. Dan sekalipun kita berada di posisi di mana kita merasa sendiri dan tak ada yang menemani, aku sendiri, tiada yang menemani. kita tetap bisa menghadirkan kedamaian dan sukacita dalam diri kita. Karena meski tidak ada satupun manusia yang dapat mengerti dan memahami kondisi kita tetap memiliki Tuhan yang senantiasa berada di pihak kita, Tuhan yang senantiasa menghibur dan memberi kelegaan. Seperti yang ada di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke, yang kedua, yaitu jangan miliki mental korban. Nah, dalam menjaga kerukunan dan persatuan, kita harus menghindari yang namanya mental korban. Merasa paling memiliki beban berat, merasa paling harus dimengerti dan dikasihani. Nah, kita harus memahami bahwa setiap manusia memiliki masalahnya masing-masing. Itu pasti, guys. Jadi setiap manusia pasti memiliki masalahnya masing-masing. Meski memang terkadang ada orang yang memilih diam ketika ia mendapat masalah, atau ada lagi orang yang tidak pernah menceritakan masalahnya, tetapi bukan berarti hidupnya tidak pernah menghadapi masalah, bukan berarti hidupnya tidak pernah menjumpai masalah. Nah, aku mau baca ini ayat buat kita-kita yang sering kali merasa putus asa atau hopeless ketika menghadapi masalah. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. So, jangan miliki mental korban, guys. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi, percayalah kalau semuanya itu nggak akan melebihi kekuatan kita, dan Tuhan pun pasti akan menuntun kita kepada solusi dan jalan keluar yang terbaik. Oke, yang ketiga, hindari asumsi. Siapa yang belum tahu apa itu asumsi? Ayo, pasti tahu lah ya. Jadi asumsi adalah dugaan atau pendapat sementara yang didapat dari pengamatan akan suatu hal yang terjadi. Misal di sebuah grup tongkrongan di WhatsApp, ya kan, di sebuah grup apa gibah, mungkin kok gibah, gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba sebut saja si C left group. Nah, karena kurangnya bukti-bukti terkait kenapa si C keluar grup, muncullah beberapa asumsi. Si A berasumsi kalau dia keluar grup karena nggak dibolehin sama orang tuanya buat nongkrong lagi. Si B berasumsi kalau dia keluar grup si C karena si A kemarin habis bercanda yang kelewatan. Padahal mungkin sebenarnya si C keluar grup cuman karena WhatsApp-nya error atau kehapus. Nah, asumsi-asumsi yang timbul tadi bakalan menuntun kita ke sebuah problem yang sebenarnya nggak penting, tapi dapat menimbulkan perpecahan. Jadi, mari kita hindari asumsi-asumsi yang nggak penting itu, baik itu dari dalam diri kita sendiri, maupun ketika kita mendengarnya dari orang lain. Jika memang kita belum tahu pasti akan kebenaran yang sesungguhnya. Oke, yang terakhir yaitu toleransi, equality, dan equity. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas tentang yang namanya toleransi. Ya, aku yakin pasti kalian tahu lah semua kalau toleransi itu apa, ya kan? Toleransi antar umat beragama, toleransi antar suku, bangsa, dan negara, yang intinya adalah sikap menerima perbedaan yang ada. Sehingga dari sikap toleransi tadi muncul sebuah hal atau istilah yang keren,
Keren nih, yakni Unity in Diversity. Ya, sebuah moto atau judul retreat dan acara kampus yang seringkali kita dengar. Apakah itu hal yang salah atau nggak penting? Tentu saja hal tersebut merupakan hal yang benar dong, dan sangat penting juga. Tapi hari ini aku mau membahas dari sisi yang lain, yakni equality dan equity. Coba deh, aku mulai dari satu pertanyaan. Misal dalam pemberian jatah snack, atau jatah makan siang, atau jatah coklat, atau jatah apa deh yang kalian suka. Kalian menerima jatah yang tidak sama, atau teman kalian yang memang dia lagi butuh lebih, atau dia emang memiliki badan lebih besar sehingga butuh makanan lebih, dia mendapatkan porsi yang lebih banyak dari apa yang kalian dapat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalian merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak adil? Kayak, wah nggak terima nih, kok situ bisa dapat lebih banyak, aku kok enggak? Atau kalian baik-baik saja dengan hal tersebut? Nah, oke, mari kita lihat gambar berikut ini. Aku yakin beberapa dari kalian pasti nggak asing sama maksud dari gambar ini. Equality artinya setara. Setara dalam artian memberikan setiap individu hal dan perlakuan yang sama, atau bisa disebut juga dengan sikap yang adil. Sementara equity adalah sikap atau kondisi di mana orang yang membutuhkan lebih akan diberikan secara lebih juga agar tercapai sebuah keseimbangan. Equity tidak dapat disebut sebagai tindakan yang adil maupun juga tidak adil. Nah, dalam hidup persatuan dan kerukunan, toleransi yang kita butuhkan tidak hanya sekedar menerima perbedaan yang ada, tetapi juga memberikan perlakuan yang berbeda terhadap setiap individu yang memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda. Disinilah sikap memberi dan mengasihi sesama kita diuji. Kita tidak boleh merasa iri pada orang yang lebih berkekurangan atau lebih membutuhkan daripada kita jika ia menerima sesuatu itu lebih banyak daripada apa yang kita terima. Sebaliknya, bukankah lebih indah jika kita sebagai manusia saling melengkapi satu dengan yang lainnya? Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi di poin kali ini aku tidak bermaksud untuk mengajak kita semua untuk dapat saling memberi, bukan, tetapi aku mengajak setiap kita dapat saling melengkapi kekurangan kita sebagai manusia satu dengan yang lainnya. Oke, jadi sekian dari apa yang mau aku sampaikan di hari ini. Semoga kita semua dapat melakukannya dan dapat memiliki hidup yang rukun dan damai selalu. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh ucap syukur oleh karena berkat penyertaan-Mu, kami dapat menyelesaikan ibadah kami di sore hari ini. Ajarilah kami selalu ya Tuhan, untuk dapat memiliki hidup yang rukun dan damai, sehingga kami dapat merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan selalu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kiranya juga Engkau berkati setiap pelayan-Mu yang telah melayani-Mu di sore hari ini, sehingga apapun yang dikerjakannya ya Tuhan, dapat Engkau berkati dan menjadi lebih berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika setelah lagi kami akan mengakhiri ibadah kami di sore hari ini, kiranya berkat, sukacita, kesehatan selalu menyertai kami kemanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau tutup ibadah kami di sore hari ini. Lagi dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you guys. Thank you for Team Person Worship and Kak Yongki yang memberkati kita hari ini. So guys, informasi kita hari ini buat kita semuanya yaitu jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore kita selalu ada service online yang selalu kita adakan jam 5 sore hari Sabtu. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe buat teman-teman yang masih belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan semua service yang kita adakan. Nah, buat teman-teman yang masih belum tergabung dalam MFC, kalian boleh langsung aja tanya melalui DM Instagram kita di @yitfrenzy supaya di situ kalian bisa dibimbing supaya kalian bisa masuk ke FC sesuai wilayah tempat tinggal kalian. Dan FC ini selalu diadakan setiap weekdays jam 7 malam. Oke guys, sekian informasi kali ini. God bless you.